Halo Sobat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 3 Januari 2023. Pertama, kabar dari sidang lanjutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli meringankan Said Karim. Kemudian ada juga informasi mengenai polemik Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Berita pertama, saksi ahli meringankan dari Sambo dan Putri. Said Karim terlibat perdebatan dengan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa menyoroti soal kata hajar yang terus-menerus disampaikan ahli dalam sidang. Perdebatan itu membuat Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso sampai turun tangan. Kubu Sambo bersikeras perintah hajar tidak dapat diartikan sebagai perintah untuk menembak. Tetapi, dalam konteks pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, ada proses di mana Barada Eliezer diminta mengisi amunisi senjata api. Izin Yang Mulia, saya tidak bertanya berapa banyak saksi. Saya hanya bertanya fakat peristiwa seperti itu. Saya tidak bilang ada 2 saksi, 1 saksi. Mungkin bisa melalui Yang Mulia dipertanyakan. Pertanyaan jaksa penuntut umum hanya mengenai konteksnya. Dalam konteks tadi disampaikan oleh penuntut umum sebelum kalimat hajar itu keluar ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya. Nah, dalam konteks itu kalimat hajar yang diminta ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum maknanya apa? Iya. Gitu ya? Ya, jadi izin Yang Mulia saya menjawab. Silakan. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hajar itu tidak berarti menembak. Berita selanjutnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti tajam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu menegaskan Perpu Ciptaker tidak memenuhi sejumlah syarat. Salah satu alasannya dikeluarkan Perpu harus dalam keadaan darurat. Kemudian, poin lain yang tidak dipenuhi pemerintah dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja yaitu tidak mengajak masyarakat dalam pembuatan Perpu. Betul ada ancaman krisis dan juga inflasi gara-gara perang Ukraina, tapi itu bukan sesuatu yang membutuhkan kebijakan yang seketika harus ada. Krisis dan inflasi itu membutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasinya. Tapi apakah bentuknya Perpu? Ternyata tidak perlu, karena Perpu itu dalam kondisi yang benar-benar darurat dan itu tidak terjawab. Ada soal kedua, yaitu dikatakan putusan atau Perpu Cipta Kerja ini juga menjawab putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja, putusan 91 tahun 2020. Ini juga argumen yang salah, karena putusan 91 2020 itu adalah tentang hasil uji formil. Bedakan uji formil dengan uji material. Uji formil bicara soal proses legislasi. MK mengatakan dalam putusannya ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kembali Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang pertama adalah metode omnibus dikenal dalam sistem hukum kita dan itu sudah ada sekarang di Undang-Undang Nomor 3. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.